ketemu. Anggi sehat, Gi? Cacat. Jangan gitu dong, Gi. Karena ini kita mendekati Hari Raya Idul Adha, Bang. Oh, bentar lagi ya? Bentar lagi. Jadi kapan sih, makanya 21 Mei ya? Iya ya, ya. Lagi mana nih? Asik. Ana tapi udah setahun gak ketemu Anggi ya, Gi? Iya, Bib. Iya ya? Setahun yang lalu di Kemang kita ya, Bib. Iya ya? Ngapain acara Bang? Nggak ada, nongkrong aja. Enggak aja. Serius? Iya. Nggak usah sampai ketemu. Kita anak gaul Kemang. Gokil, tapi sholat. Kampung itu adalah mereka itu kalau ada yang meninggal semuanya nyatu gitu. Oke. Jadi yang Kristennya dateng, yang Islamnya dateng. Oh, gotong royong. Sampaikan gitu. Makanya kaget aja. Mereka takbirannya gimana? Bisik-bisik. Nah, itu saya kurang tahu deh. Mengecil volume aja kayaknya, Bib. Iya. Tetap di rumah ibadah. Rumah ibadah. Jadi yang bisa Orang lagi nyepi. ini gitu. Elektrik. Berapa elektrik aja? Selamat datang di Produktif Hangout. Asik. Selalu kedatangan tokoh-tokoh inspiratif. Benar. Setiap episode. Kalau biasa itu tuh dapat ilmunya banyak banget, dar berdebat dan sebagainya. Tapi kali ini kita tenang, Bos. Masya Allah. Calming. Calming. Tenang. Ana ngerasa bersalah nih. Judulnya produktif tapi nyendirnya santai ini. Kayaknya kalau produktif harus tegap. Jadi, karena kan nongkrong tuh biasa males-malesan kan, Bib. Iya, benar. Nah, tapi kita nongkrong gimana caranya bisa dapat produktif dengan insight-insight yang masuk. Luar biasa. Kita kedatangan Habib Ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Istighfar dan dia selalu Astagfirullah. Rasa syukur itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Itu yang saya pelajari memang benar kayak gitu. Oke lah. Oke lah. Astagfirullahaladzim. Ayo, balas bang. Kisah penjual susu nih. Ini harus pakai peci nggak sih? Apa, Bib? Harus pakai peci nggak? Boleh, Aman, boleh. Bib. Nggak apa-apa, Bib. Terserah, Bib. Santai. Santai aja. Boleh pakai boleh enggak ya? Boleh. Ya, boleh. Setengah-setengah jadinya, Bib. Jujur, Gi, walaupun Silakan. saya non-muslim, tapi saya adalah salah satu pengikut beliau. Masih. Artinya, apa yang beliau ajarkan, ajaran-ajarannya tuh nyampe ke semua kalangan. Mudah dipahami. Anak muda, Benar. iya. Berbagai latar belakang ternyata non-mus pun juga masuk gitu dengan ajaran-ajaran beliau. Setuju. Luar biasa. Sekarang ngikutin sosmednya, besok ngikutin agamanya. Aduh. Amin, ya Allah. Amin. Di bagian pahala itu saya, Bib. Tembak aja dulu. Jangan gitu, Bib. Jangan tembak-tembak gitu. Aman. Kalau mau masuk mah passwordnya udah tahu kan. Udah hafal. Udah Tinggal terkenal. keyakinan aja deh, Bib. Gampang aja, langsung 90 abis ini. Canda bang. Habib sehat, Bib? Alhamdulillah bang sehat. Sehat. Senang bisa ketemu. Anggi sehat, Gi? Cacat. Jangan gitu dong Gi. Enggak, tapi saya merasa kalau Tuhan, Bib, nggak ngambil kaki saya, kayaknya saya nggak sebaik ini sekarang. Oh gitu. Iya, saya Masya merasa itu Allah. sekarang. Ya tapi nggak usah udah sehat nggak cacat gitu, jangan gitu. Orang jadi nggak enak. Ya, parah deh gitu. Aman Tadi kan deh. cacat tapi pinter. Ya, ada orang sempurna tapi goblok. Jago placement doang, Bib. Iya, oke. Oke, karena ini kita mendekati Hari Raya Idul Adha, Bang. Oh, bentar lagi ya? Bentar lagi. Jadi kapan sih, makanya 21 Mei ya? Iya ya, ya. Lagi mana nih? Iya, Ini pokoknya kan gini. Syawal udah habis. Ya, Zulqa'dah berarti habis Zulqa'dah Zulhijjah benar. benar-benar iya. kan. Sekitar antara itu lah ya. Iya, Zulqa'dah sekarang nih April. Sama April ya? Iya. 27 Mei. Oh, 27 bentar lagi ya. Mei. Iya. Bentar lagi. Pas lah nanti kita 10 Zulhijjah ya benar. posting waktu Idul Adha nih, pas banget nih. Benar. Iya. Julhijjah, Julhijjah. Iya betul. Habis itu? Bener. Hah? Habis itu? Kan balik lagi. Yes. Muharram, Asik, Safar, mantap. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Paten. Bib, maaf, Bib. 12 tahun di madrasah. Asik. Ana tapi udah setahun gak ketemu Anggi ya, Anggi? Iya, Bib. Iya ya? Setahun yang lalu di Kemang kita ya, Bib. Iya ya? Ngapain acara lagi? Nggak ada, nongkrong aja. Enggak aja. Serius? Iya. Nggak usah sampai ketemu. Kita anak gaul Kemang.
Gokil, tapi sholat. Emang no, kalau nggak gaul nggak sholat? Kalau nggak gaul nggak sholat? Ngerti agama. Asik. Kembali pada pencipta. Masya Allah. Nah, pertemuan dengan Anggi gimana? Dia Ada, tiba Bib. nanti di bawah siapa waktu itu ya? Botu Bib. Oh Botu. Karena ada satu temanku tuh tim kreatif di salah satu production house lah. Oh iya, Sering Botu. nongkrong ke situ. Berarti yang gondrong ya? Iya. Nah, tapi sebelumnya kita tuh udah ketemu Bib di bandara waktu Mau Habib umroh ya? Iya, Iya. benar. Masya Allah nih dia nih. Bib, Habib kan muda banget, Bib. Mulai dakwah itu kapan, Bib? Iya, ini. Ana dakwah berarti sekarang udah 11 tahun kali ya? Udah 12 tahun. Buset. Berarti dari masa sekolah, Bib. Apa? Dari masa sekolah. Dari masa sekolah. Dari 2013, Bro. kelas 3 SMA. Jadi kelas 3 SMA itu ujian kelulusan Ana ditaruh di lereng Merapi waktu itu. Karena lereng Merapi waktu itu butuh guru buat berada di daerah dia gitu. Jadi Ana jadi guru Ramadan di sini, jadi imam di 2 kampung. Jadi malam ini Ana di kampung ini, besok malam di sana. Ganti-gantian sama 2 teman Ana. Daerah itu daerah yang umat Kristiani juga banyak gitu. Jadi kita hidup berdampingan. Tapi yang satuan yang Ana kagum dari kampung itu adalah mereka itu kalau ada yang meninggal semuanya nyatu gitu. Jadi yang Kristennya dateng, yang Islamnya dateng. Oh, gotong royong. Punya acara namanya jagongan. Gitu. Jagongan itu yang Islam ya tahlilan, kalau yang Kristen ya pokoknya nyatulah, silaturahim lah. Percis kayak di Bali, Bib. Kayak di Bali gitu Iya, juga ya. Bib. Jadi kalau orang Bali punya acara, teman-teman Islam saya kayak Banser itu jaga, Bib. Oh iya. Sebaliknya juga gitu. Kalau teman-teman kita yang Muslim punya acara, kalau di Bali kan ada namanya pecalang. Pecalang tuh yang mengamankan. Oh, Ibaratnya yang membuat acaranya tuh biar Iya. lancar lah. Idul Fitri kemarin kan, waktu Iya. sholat dijaga sama calang. Itu juga ini Bib kemarin kan sebenarnya agak cukup ramai tuh Bib. Nyepi sama yang bertepatan tuh apa? Malam Lailatul Qadar. bukan yang rame tuh malam pas kita nyepi, terus teman-teman tuh merayakan Tarhib Ramadan. malam takbiran ya? Takbiran, yang rame tuh Bib. Takbiran. Jadi nggak nyepi. Nah, enggak sih, Bib. Gitu, Bib. Maksudnya ternyata di luar itu rame tuh, Bib. Maksudnya di luar Bali tuh rame banget tuh berita itu. Tapi di Bali tuh orang-orangnya tuh malah Santai. saling menghormati gitu. Gitu. oke. Jadi ya muslimnya nggak keluar takbiran. Khusus kan kalau di Bali tuh teman-teman muslim kan punya kompleks sendiri gitu Bib, Oke. ya. Nah, itu memang kalau teman-teman muslim Komplek itu ya, takbiran. tetap takbiran, cuman tetap menjaga nggak terlalu ribut, nggak gimana. Oh, gitu. kedamaiannya Ya, ada. gitu. udah disampaikan sama ulama besar di Bali juga udah sampaikan gitu. Makanya kaget aja. Mereka takbirannya gimana? Bisik-bisik. Nah, itu saya kurang tahu deh. Mengecil volume aja kayaknya, Bib. Iya. Tetap di rumah ibadah. Rumah ibadah. Jadi yang bisa Orang lagi nyepi. ini gitu. Elektrik. Drum elektrik aja. Jadi Pakai pakai headset. earphone. ada konser tapi pakai headset tuh. Iya tahu. Gini-gini dia orang Iya joget. bisa Tapi tuh. nggak ada suara. Bisa tuh inovasi. Usulin ya ke pemerintah Bali. Elektronik Tahun banget ya. depan takbirannya pakai headset. Nah, Oh, udah. tahun depan kayak nggak bertepatan sih. Kemarin tuh memang ya mungkin jodoh Benar, aja. benar, deketan, Pas, deketan. Iya, bertepatan. ngepas ya. Tapi ya ibadah nyepi tuh harus ngapain sih sebenarnya umat? Sebenarnya kita ada catur brata, Bib. Yang Itu apa, artinya Ya, catur brata tuh artinya empat hal yang harus dilakukan waktu nyepi gitu. Oke. Jadi satu misalnya nggak bepergian, Oke. nggak menghidupkan lampu, Oke. terus nggak melakukan pekerjaan, terus yang keempat itu nggak makan puasa. Oh, nggak makan gitu. puasa. Jadi catur bratanya itu yang nggak boleh dilakukan. Itu berapa hari, Bang? Ya sehari aja. Sehari aja. Ya, sehari aja. Aji. Makanya teman-teman muslim kala itu memutuskan untuk menghormati karena memang ya udah hari raya kita cuman pas itu aja tuh nyepi gitu. Benar-benar. Yang suka di AI itu kan suka waktu harinya nyepi ada AI kayak makhluk digenteng gitu. Itu apa sih? Itu apa sih? Habis kemakan AI juga ya. Iya itu apa sih maksudnya? Genji, bro. Itu maksudnya Habis itu, Genji. itu tokoh apa di ibadah di agama Hindu tuh? Emang ya Bib, ada begitu ya? Iya ada ibadah nyepi terus yang kayak ada di genteng. Nggak tahu ya? Saya nggak nyampe, Bib. Saya nggak nyampe. Iya, saya juga nggak nyampe sih kayak gitu. Karena cuma ngeliat Penasaran doang. aja, Iya. iya. Terus kalau yang ini apa, Bang? Yang ogogo atau apa itu? Oh ya, gua atau amin satu nyepi. Amin satunya Itu apa go-go itu? Ago-ago itu sebenarnya bentuk dari representasi kita kan nyepi ini sebenarnya kita penyucian, Bib. Penyucian area gitu. Oke. Apa namanya
kita menetralisir area lah. Nah, ogoh-ogoh ini sebenarnya bentuk dari representasi buta kale. Buta kale. Itu energi jahat lah. Oh. Makanya kan sebenarnya yang benar itu adalah ketika ogoh-ogoh udah diarak, udah keliling jalan, dibakar ogoh-ogohnya. Oke. Itu sebenarnya sebagai simbol untuk kita menghilangkan kejahatan, itu energi negatifnya. Makanya tokohnya serem-serem. Nah, sebentar nih, yang narasumber beliau, jangan nanya saya terus. Jadi kita nanya ini ya? Iya. Menarik ya? Kita kan jarang ini ya. Kalau tentang agama ya Habib Habib banyak lah. Kalau ini kan belum ada. Ini kita nanya ya. Iya. Tapi jujur Bib, kalau misalnya Habib, misalnya anak-anak muda yang Jadi ogoh gimana belum selesai? Udah segitu aja. Segitu aja. Ya udah deh. Iya. Oke. Menarik tuh Bang ini. Iya, ilmu buat benar. Iya, anak itu. benar. Sharing session. Jadi maksudnya dari saya kecil pun ketika di Bali tuh udah ngenal yang namanya keberagaman. Ya toleransi itu dibentuk dari ruang-ruang pengalaman seperti itu sih. Harusnya dari hal yang kecil itu ya. Iya, Benar. gitu. Balik lagi ke Habib Gi. Ya, oke. Terus gimana Bib perjalanannya? Pendakwa udah dari 12 tahun yang lalu. Iya, dulu jadi waktu mau lulus SMA itu salah satu syarat ujian kelulusan tuh dakwah di daerah itu. Itu daerah yang mana umat Kristennya juga banyak karena dia dekat pesantren Kristen terbesar di Jawa Tengah. Pesantren. Namanya Vanlip. Pandit. Pesantren Banyak. Kristen. Iya. Oh, Besar sekali itu. Iya, Kristen ada betul. pesantren. Jadi di atas ada kampung, kebetulan ada komunitas muslimnya juga di situ. Ya, kita merawat saudara-saudara kita di situ, merawat secara ideologis, dakwah di situ, ngajar ngaji. Sama yang saya tinggalin itu komunitas pemudanya, komunitas pemuda muslim. Kayak remaja masjid lah. Remaja masjid. Kita bentuk buat nguatin daerah situ. Itu mulai dakwah. Lulus dari situ ngajar. Lulus dari situ kan kita dulu SBMPTN buat masuk perguruan tinggi negeri, betul. mau masuk UI waktu itu jurusan kedokteran. Wow. Jurusan kedokteran UIN nggak lolos, UI nggak lolos, UGM nggak lolos, Unpad nggak lolos. Nggak ada yang lolos tuh. Kenapa kita dulu mau kedokteran? Kita pengen berangkat jujur, pengen ke Palestina, pengen banget. Wow. Makanya nih, tuh. Palestina. Pengen banget ke Palestina jadi dokter di sana gitu. Untuk ngebantu. Relawan. Iya, Dokter relawan. jadi tenaga kemanusiaan. Pengen banget. Karena kayaknya satu-satunya jalur cuman kalau yang bermanfaat dari Indonesia waktu itu yang saya pikir adalah jadi dokter. Pengen banget. Peduli dengan mereka benar-benar. Terus keluarga saya itu banyak yang terlibat di pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Oh. Nggak dari situ ya, dari inspirasi itu kita pengen gitu berangkat ke sana. Makanya waktu itu tes masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Cuma qadarullah nggak dikasih izin sama lo buat lulus. Ada gap year itu kita pakai buat kerja. Kerjaan awal tuh kita jadi asisten fasilitator di salah satu konsultan HR. Wow. Bawain koper, bawain alat peraga. Jadi waktu dia ngasih pelatihan di kantor-kantor kita ikut. Terus lama-lama disuruh ini bawain ice breaking. Isinya manajer-manajer tuh, kita bocah 19 tahun. Iya. Maksudnya ngomong depan manajer waktu itu. Pokoknya didorong lah. Tapi kebentuk dari situ ya, Bu? Kebentuk. Akhirnya kemampuan public speaking, suka ngajar, ngelamar di salah satu sekolah. Oke. Ngajar SD. Dan itu kenangan banget sih. Itu tuh saya di situ tuh sampai kayak tiap kali datang tuh anak-anak kecil tuh Kaisa, digemblotin, Happy semua. happy. Karena mungkin guru paling muda kali waktu itu ya, sama masih ganteng mungkin. Ya benar. Sekarang udah gendut. Tapi siswa-siswa tahu Habib. Enggak, waktu itu bener-bener manggilnya Kaisa aja. Kaisa aja. Manggilnya Kaisa. Udah di situ kita ngajar, alhamdulillah setahun ngajar, hamin 2 bulan saya ambil cuti. Ambil cuti karena mau masuk SBMPTN kan. Nyoba lagi nih Bib. Nyoba lagi. Cuti belajar di rumah. Udah saya ngerjain soal, jawab. Saya pikir kalau saya modal ngerjain soal doang, saingan saya adalah orang yang udah bertahun-tahun. Benar. Saya harus pakai satu amalan nih supaya bisa memperlancar usaha saya. Yang saya lakukan adalah waktu saya cuti kerja itu, saya ngambil project Birrul Walidain namanya. Apa Bib? Birrul Walidain. Oh. Nyenengin hati orang tua waktu itu. Jadi 2 bulan itu ibu saya mau cuci piring, saya ambil, saya cuci piringnya. Ibu saya mau nyapu, saya ambil sapunya, saya sapu lantai.
ngepel, sepel, semua pokoknya saya 2 bulan itu pokoknya nyari senyuman ibu. Ridho orang tua. Ridho orang tua. Subhanallah. Kebetulan ada nenek waktu itu masih hidup dan tinggal di rumah. Kita juga ambil hatinya. Pokoknya kita nyari ridho orang tua. Subhanallah bang. Masuk SBMPTN pilihan pertama waktu itu. Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Wow. Dapat Bib. Dapat. Gak nyangka kita pilihan pertama loh. Dan itu kalau nggak salah kita ngerebutin 30 kursi dari 13.000 orang yang daftar. Iya, ketat banget sih. Jalur terkenal itu. emang. Itu ya. Ilkom UI loh. Itu emang terkenal Mahal ketatnya. banget, iya. Dan kita sadar bahwa jalur kita bukan di kedokteran. Karena secara sifat, karakter, kayaknya saya nggak cocok gitu masuk ke kedokteran. Walaupun sebenarnya sampai saat ini masih ada pengen. masih pengen Keinginan tuh. itu ada, Masih Bib, ada penasaran belajar ilmu kedokteran tuh masih ada. Iya. Seru gitu. Seru kayaknya, seru. Makanya kita suka kan nonton Dokter Gia, Dokter Tita tuh. Suka ngulik gitu. Dokter Gia tuh gini di treat gila banget tuh. Iya. Dokter Gia ngejelasin bener parah bang. Terus dia sekarang tuh kayak bener-bener kayak anatomi tubuh gitu kan. Benar. Nah, lulus kuliah 4 tahun Iya. di UI. Pas mau lulus, pas lulus kita berangkat ke Yaman. Berangkat ke Tarim, iya. Buat ngedalamin lagi ilmu agama. Wow. Tapi itu sorry, itu konteksnya kuliah, bukan? Kayak short course gitu ya? Sebenarnya nyantri bahasa kita nyantri. Iya, karena Nyantri di Yaman. karena kalau kita mau kuliah lagi kan ngulang lagi dari semester 1. Iya. Akhirnya kita carinya pesantren. Waktu itu Ana belajar di Darul Mustafa. Darul Mustafa itu adalah pesantrennya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang kalau ke Indonesia yang jenggot merah tuh. Oh iya, yang itu. kemarin, yang kemarin terakhir datang kan beliau. Bener. Ya itu belajar di pesantrennya beliau. Wow. Di Yaman. Di Yaman. Gitu. Akhirnya Setahun di situ? Di situ nggak setahun. Di situ niatnya tuh 6 bulan bang. 6 bulan. Karena niatnya ya awalnya. Karena kita mau nikah waktu itu. Ya jadi berangkat tuh kayak saya ngomong ke waktu itu orang tua kayaknya kalau Isa mau bimbing keluarga tuh Isa harus punya dasar agama dulu deh. Maksudnya punya dasar agama sih udah ada kan di pesantren. Iya. Cuman karena abis kuliah dengan dunia kuliah waktu itu, dengan pergaulan di kuliah waktu itu, Ana tuh bilang, Ana sebelum nikah pengen belajar agama lagi deh, ngedalamin lagi. Seenggaknya balikin hafalan Quran lagi. Dulu alhamdulillah dapat 30 juz di pesantren. Wow. Habis Quran. Cuma ya dunia perkuliahan kan kita tahu sendiri. Balikin dulu deh. Qadarullah dapat 3 bulan di sana nggak jadi nikah. Akhirnya 2 tahun di sana. Jadi 2 tahun. Itu tahun berapa? 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang. Iya, 6 bulan. Itu tahun berapa? Kita berangkat sebelum COVID 2019 akhir. Pulang 2021. Oh. Ya 2 tahun lah ya. Ya 2 tahun. Jadi pulang selesai COVID. Jadi kita menikmati COVID di sana. Di Yaman bro. Di Yaman bro. Pulang-pulang langsung tuh Habib komit langsung jadi content creator apa gimana Habib? Maksudnya kan saya jujur kenalnya Habib tuh mungkin udah cukup besar lah Habib. Followernya udah puluhan ribu waktu itu gitu. Oh iya, masa? Iya, saya udah follow Habib. Berarti udah lama dong? Udah lama kan saya udah bilang tadi. Udah lama Habib gitu. Ya karena emang seneng aja konten-kontennya gitu ya. Damai aja gitu kayak ngedengar beliau Masuk lebih damai. apa? Masuk lebih damai. Saya penikmat aja Gi. Kita dulu bro, jangan paksain. Santai lebih. Santai aja. Ya. Asyhadu. Nembak-nembak lagi serem juga ya. Terus gimana Bib? Nah itu pulang tuh aneh ngurus radio bang, jadi station manager salah satu sempet radio. ngurus radio. Sama ngelanjutin lagi ngajar, balik lagi ngajar. Emang passion ya berarti Bib ya ngajar itu ya? Ngajar passion bang, seneng kita ngajar. Sampai sekarang kan masih ngajar, cuma kalau sekarang kan ngajarnya lebih umum aja sama depan kamera. Iya. Iya kan? Iya, benar, Tapi kalau ngajar. dulu pulang dari Yaman tuh ya lanjut ngajar, dagang-dagang lah, dagang apa? Dagang madu, dropshipping gitu-gitu. Iya. Udah ya sampai waktu itu terlibat di Nabawi TV. Kita bikin konten Ading Isa. Oh, punya section khusus ya Bang ya? Ading Isa itu 40 episode menjawab atau menjelaskan adat-adat yang dilakukan sama habaib
seperti tahlilan, maulid, kemudian salaman setelah sholat, terus manggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai Sayyidina, gitu-gitu tuh 40 episode kita menjelaskan gitu. Ziarah kubur, kita jelaskan dasar dalil, alasannya kenapa, karena budaya-budaya ini kerap kali disesatkan sama sebagian orang. Benar. Nah, menjelaskan 40 episode qadarullah itu tuh rame sih tuh viral. Waktu itu 9 juta apa view-nya. Pecah. 40 episode tuh. 40 episode. Nah, naik deh Instagramnya. Dari 15.000 ke, tapi naiknya nggak tahu sih, kan sebenarnya dari 15.000 ke 35.000 apa. Dari situ tuh. Nah, dari situ ya kita lanjutin aja konten. Sampai sekarang. Alhamdulillah tapi. Alhamdulillah. Tapi kayak apa ya? Temu Anggi deh. Keren. Tapi ini Bib, kita balik ke nih Bib, ke tema yang perlu kita bahas Bib. Sebenarnya Oke. ini kan mau Idul Adha kan Bib. Itu ada kenapa jadi bahasannya? Ya pengen tahu aja, Bib. Karena kan saya pengen tahu ternyata selama itu perjalanan Habib sampai di posisi sekarang gitu. Oh iya. Ini kan momennya mau Idul Adha kan Bib. Oke. Nah, Anggi tuh lagi merasa Bib kayak punya banyak teman-teman yang KOL, terus teman-teman yang kayak kerja lah gitu yang gajinya nih bisa 2 digit nih. Nah, tapi 2 digit berarti ratusan gitu. 2 digit puluhan, belasan. udah belasan gitu. Oke. Tembus-tembus gitu lah Bib. Oke. Tapi untuk kurban mereka nggak bisa Bib. Bahkan ada temen Ana Bib yang udah 2 kali umroh tapi kurban belum. Waduh. Nah, menurut Habib tuh kayak gimana orang kayak gitu? Apakah umroh itu hanya kurban itu hanya sebatas sunnah atau gimana? Iya, kurban tuh sebenarnya memang sunnah, tapi kalau kita punya kelebihan harta, kita hendaknya memang berkurban. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Berkurbanlah. Karena sebenarnya yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu bukan darahnya atau dagingnya. Enggak. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, rela mengorbankan harta kita, kita menyembelih harta kita untuk orang-orang sekitar kita. Kurban tuh ningkatin empati kita. Jadi kita kira dengan berkurban kita kehilangan harta kita, padahal yang balik ke kita tuh jauh lebih banyak dan nggak ada nilainya. Maksudnya nggak ternilai harganya. Seperti empati kita naik, kemudian kepedulian kita naik, kemudian kemanusiaan kita kembali, kecintaan kita terhadap dunia ikut disembelih. Yang tadi kita cinta banget sama harta kita, cinta banget kita sama harta kita. Kita rela potong tuh harta kita, bukan buat kita, tapi bukan orang lain. Dan janji Allah Subhanahu wa taala dari berkorban, dari apa yang kita sedekahkan diganti berkali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat, maksimal 700 atau dengan sesuatu yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita berkorban? Kita lagi menyembelih sejatinya kecintaan kita terhadap dunia. Karena mahabbatud dunya ra'su kulli khati'atin. Kecintaan terhadap dunia itu kepala dari segala macam kesalahan yang kita lakukan. Orang bisa korupsi, kenapa? Orang bisa korupsi karena terlalu cinta sama dunia, harta gitu ya. Orang bisa selingkuh terlalu nurutin hawa nafsunya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dosa-dosa yang manusia lakukan karena terlalu cinta sama dunia. Bukannya kita nggak boleh milikin dunia, boleh. Tapi cinta sama dunia nggak boleh. Karena begitu dunia masuk ke dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala kegeser dari hati kita. Nggak bakal bersatu kecintaan terhadap dunia dan kecintaan terhadap Allah di dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Begitu kita hilangkan kecintaan terhadap dunia dari dalam hati, dunia bakal ngejar-ngejar kita. Tapi begitu dunia masuk ke dalam hati kita, dunia nggak ngerasa butuh lagi untuk kejar kita. Kita kejar terus tuh dunia. Jadi korban itu salah satu bentuk untuk mengendalikan itu semua, Bib ya? Mengendalikan. Jadi kembali punya kontrol terhadap hati kita. Sama nih satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan Bib nih. Kan kurban itu kan dibaginya kan bukan sesama umat muslim aja kan Bib? Iya nggak Bib? Kepada yang membutuhkan. Kepada yang membutuhkan. Siapapun ya berarti. Siapapun kan Bib. Termasuk kayak zakat fitrah itu kan ke mualaf juga dibagi, walaupun dia dalam ekonominya bagus gitu kan. Jadi kenapa mualaf itu dibagi? Karena kerap kali mualaf itu dalam kondisi boikot ekonomi dari keluarganya sendiri bahkan. Oh. Ya kan?
Benar. kehilangan pekerjaan yang lamanya, barangkali pekerjaan yang lamanya ada ketidakhalalan terus dia Meninggalkan. keluar, atau barangkali keluarganya nggak seneng jadi berkat keluarganya, makanya mualaf tuh berhak kita untuk bantu. Tapi kalau mualafnya berkelimpahan sih nggak usah nerima zakat. Dia mualaf tapi kerjaannya masih ada, duitnya masih banyak, dia nggak usah nerima zakat. Iya. Iya. Gitu. Jadi mualaf yang membutuhkan sebenarnya. Ada konteksnya juga bertinggi. Ada konteksnya. Dan untuk menguatkan dia, mualaf kan dia masih lemah gimana? Untuk menguatkan. Bib, punten nih Bib. Aneh kan Green Gang gitu. Apa? Aneh kan Green Gang. Green Green Gang. Gang itu orang yang pecinta Green Boys. Ya, fanboys-nya lah. Fanbase-nya Green Boys lah. Apa tuh? Ya kan? Jadi ya kita juga seneng lah nonton Green Boys Ramadan, Bener. Ustaz Jojonya gitu kan. Jadi ada tuh yang setiap Ramadan satu klipnya Green Boys tuh selalu naik terus, Bib. Oh iya. Tapi saya belum pernah dapet jawaban gitu. Tapi klipnya naik tuh karena di awal-awal banget di Bib, episode 1 apa 2 gitu. Iya. Intinya ya Gofar, Riko, Wanda tuh lagi ngebahas sesuatu lah berkaitan dengan kurban juga, Bib. Tapi ini memang waktu itu konteksnya bercanda gitu. Dan ini pun juga naik karena orang banyak menganggap ini tuh komedi gitu. Tapi saya belum dapat jawaban. Pertanyaan tuh gini, Bib. Boleh nggak sih kurban itu kornet gitu, Bib? Ini naik terus setiap Ramadan. Ini saya tidak bermaksud untuk apa ya, tapi saya penasaran gitu. Itu Langsung sama boleh daging nggak? ya? Karena waktu itu dia ngejelasin gitu. Boleh nggak sih korban itu kornet gitu? Boleh nggak sih korban itu kayak daging sapi, tapi udah jadi bakso gitu misalnya? Itu gimana? Udah diolah. Kalau kemudian diolah sih boleh-boleh aja. Oke. Cuman kurban itu kan batas penyembelihannya 3 hari itu. Oke. Dari hewan hidup disembelih 3 hari itu. Nanti dibagiinnya mau dalam bentuk kornet, mau dalam bentuk bakso, boleh aja. Tapi di 3 hari Dan itu. sebenarnya lebih bagus ya, karena nggak semua orang miskin bisa masak daging kan. Nggak semua orang miskin mampu beli bumbu dalam tanda kutip. Ya bagiannya dalam bentuk kornet. Berarti boleh tuh, Bib? Bagian. Ya tapi buat kornet lama nggak sih? Ya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Oh, tapi kalau Buat bawa bakso itu sih cepet ya. Iya, Buat bakso. tinggal Iya di- nggak apa-apa deh. Ya, Nggak apa-apa deh. Bib. Tapi pokoknya di 3 hari. Belinya di 3 hari itu. 3 hari itu. Oke. Iya. Tapi kalau tiba-tiba bawa kornetnya doang, nggak boleh tuh, Bib ya. Karena 3 Apa? hari itu ada prosesnya tuh ya. Iya. Emang harus bentuknya tuh Betul. hewan. Dan masalah di storage juga, masalah di pembagian. Kadang-kadang masjid tuh nggak rapih dalam membagikan. Oke. Dia nyimpen dulu atau nyimpennya kelamaan, bagian dagingnya udah nggak seger lagi. Oh. Itu juga kasihan kan. Ya, logiknya gitu sih, Gi. Iya sebenarnya. Oke. Tapi nih Bib nih, kurban itu misalnya nih ada orang non muslim nih, pengen ikut-ikutan nyumbang juga nih ke Iya. masjid atau apa. Nah itu hitungannya gimana Bib? Kenapa? Itu kita boleh makannya atau gimana? Itu hitungannya daging kurban atau enggak? Kalau hartanya halal, kita tahu halal. Kalau dia mau nyumbang nggak ada masalah. Oh itu nggak hitungannya daging kurban, kalau walaupun dia non muslim. Ya hitungan daging sedekah aja. Oh, daging sedekah. Iya. Kan yang kurban kan syariat kita. orang Iya, Islam. Islam, gitu. Ya itu syariat yang mengikat kita, nggak mengikat mereka. Mereka nih ada kambing nih, saya beli dengan hasil kerja saya nih. Ikut dong dipotong, boleh apa nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, emang kenapa? Karena kadang ada Bib kayak di kamu kan Bib, itu Bib, karena ikut-ikutan mereka. Nggak apa-apa, bagus malah tambah banyak orang yang Iya. makan. Iya, asal dia belinya dengan cara yang halal, pakai duit halal, nggak ada masalah. Dan dia tuh kadang kayak ini Bib, kayak motongnya sendiri di rumah gitu. Oh, iya. Habis itu dibagi-bagiin. Kalau yang motong karena Islam punya syariat sendiri. Dia menggil ustadz gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu Dia motong nggak apa-apa. Motongnya dengan syariat Islam. Dengan Baca syariat bismillah Islam. dan lain sebagainya. Iya, dia Boleh. cuma ngebeliin aja dan ngasih alamannya untuk kayak gitu. Nggak ada masalah, bagus malah. Boleh tuh Bang. Kali aja mau Bang. Jadi nodong. Kurban tuh apa aja, Bib, yang bolehnya, Bib? Misalnya kan apa? Ayam gitu. Itu gimana, Bib? Apa? Kalau ayam? Nggak bisa. Nggak bisa. Kambing, sapi, onta. Domba. Iya, domba kambing-kambingan nggak sih? Oh, iya. Iya, masuk lah. Oh. Kerbau gitu Bib. Kerbau. Masuk ke dalam keluarga sesapi-sapian, enggak? Oh iya. Oh. Kaki 4 lah ya Bib. Iya, ya secara apa ya? Secara biologi dia masuklah ke dalam golongan itu. Ya. Itu hewan-hewan yang disyariatkan. Hewan ternak. Onta Onta ya. Gimana nyembelih onta tuh, Bib? Gak kebayang. gitu, berdiri. Serius, Bib? Serius nih?
Ya ada yang ditidurin juga sih. Ya banyak sih cara bang. Sapi juga sebenarnya banyak caranya. Ah iya Bib. Sapi ada yang pakai mesin loh. Cara Lanjut ya. Ya nggak oh, apa-apa. insya Allah boleh Iya. boleh. Caranya nggak dijatuhin dulu ada, jadi dijepit, ditidurin ada juga. Kalau cara sih yang penting motongnya pakai Bismillah, nggak ada masalah. Ya. Dengan Bismillah. Dan di hari Raya Idul Adha tuh ibadahnya bukan cuma kurban, tapi berhaji. Dan kita bisa berangkat ke sana. Oh, insya Allah. berhaji. Lu jangan manggil-manggil orang haji aja dong bang, tapi nggak tahu tuh dasarnya gimana. Dia Pak Umroh deh nih. Oh iya ya. Kemarin ya? Umroh malam ke Jakarta. Nanti umroh tapi pakai kursi roda apa jalan? Jalan Bib. Jalan tuh. Hebat Tuh, ya. pahalanya tinggi ya. Iya dong. Bib ini Anggi mau nanya Bib. Bismillah. Anggi tuh beberapa kali di masjid atau di musola tuh kayak Anggi nggak tahu dia tuh karena sayang atau apa, tapi cara bicaranya lah gitu kayak. Oke. Dia bilang kayak kan Anggi sholat berdiri kan. Mereka bilang kayak mending sholatnya duduk aja deh. Karena kalau nggak mampu berdiri kan duduk, kalau nggak mampu duduk tidur. Tapi Anggi ngerasa mampu. Mampu, nah karena kata mereka tapi kan kayak nggak seimbang dan apa takutnya rukunnya jadi beda dan salah. Nah itu gimana? Bib? Enggak. Jadi rukunnya kalau secara badan yang penting dada kita madep kiblat. Oh dada. Iya, kalau Anggi dalam keadaan fisik yang dadanya udah gak madep kiblat, ya duduk lebih baik. Oh. Tapi kan Anggi enggak, Anggi masih sempurna, sholatnya masih berdiri, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan lebih bagus. Pahalanya insya Allah lebih banyak karena tenaganya Oh. lebih ini. Untung Anggi kurus ya. Kalau Anggi gemuk ya. Wah, repot. PR juga ya. Repot sih. Kursi roda sih. Masya Karena Allah. jawabanku bang, jawaban saya bukan Bib. Iya. Itu cuma satu Bib. Apa? Ya karena Anggi merasa kayak pekerjaan Anggi itu salah satunya naik gunung. Jadi Naik kayak gunung aja bisa. iya kenapa Iya. sholat yang cuma 5 menit nggak bisa nih? Iyalah. Jadi kan kayak Iya. kayak mengkhianatin anugerah dari Iya, Allah kan. gitu benar. kan. Benar-benar. Ya banyak orang yang merasa seneng kalau koreksi orang lain kan. Iya. Nah saat ini lagi, kayak tadi Bib, ini pertanyaan lagi Bib. Kan temen Ana Tapi Ana mau tanya, ente haji itu tawafnya di bawah? di bawah. Kedempet-dempet gitu, kedorong-dorong nggak? Karena kan katanya kan Bib, kalau kita di situ berprasangka baik hasilnya baik. Kalau buruk ya buruk. Nah pada saat itu Anggi berpikir kayak ya Allah permudahkan aku, bikin orang semua sayang sama aku di sini dan buka jalan jadi aman. Aman ya? Masya Allah, keren ya. Dan Tapi salah deh, Masya Allah. dan Anggi ngambil jalurnya tapi agak minggir ke kanan banget. Jadi pada saat itu Anggi kayak aku cuma pengen selamat, nggak berharap Nggak banget mau untuk cepat. nyium Ka'bah karena terlalu berbahaya. Iya benar-benar. Ih, keren ya. Sorry, berarti kamu haji udah sekarang, Gi? Umroh. Umroh beda ya. Umroh itu haji kecil. Haji kecil. Kalau udah disematkan gelar hajinya beda lagi tuh, Bi. Iya. Dan sebenarnya itu ibadah yang lengkap, Bang. Ibadah yang melibatkan harta, melibatkan apa namanya emosi, melibatkan tenaga, secara harta kena, mental kena, kemudian fisik kena. Itu ibadah umroh dan haji ibadah yang cukup lengkap gitu. Nah, satu Bib nih pertanyaan. Apa? Satu mulu dari tadi, Gi. Ah, ya, ada satu lagi pertanyaan Bib. Satu benar ya. Terakhir ya. Satu lagi, jangan pulang dong. juga nih. Ini mau nanya, Pulang berarti. ya, ini dari aku nih, sebelum terakhir. Oke. Bib, kan Jangan kalau sebelum terakhir, lanjut aja. nggak nih, apa-apa. Bib, ada banyak pertanyaan lagi Bib. Oh iya. Salah satunya ini Bib. Iya, nama yang penting gak dibohongin. Karena kan kali ini tuh episode kita belajar, Bang. Benar. Karena gue mau nanya juga, Gi. Ana takut salah nih jawab-jawab. Nggak, Bib. Orang banyak ngomong banyak salah, Bro. Iya, benar. Haji itu kan kalau di Indonesia ada gelarnya kan, Bib. Mm-mm. Nah, di luar negeri apa juga tetap kayak gitu apa nggak, Bib? Nggak ada. Oh, iya. Karena itu sebenarnya politiknya Belanda tuh buat nandain orang yang pulang dari Arab. Oh. Awalnya dulu gitu. Itu karena apa, Bib? Sekarang jadi budaya kita. Mungkin pada zaman itu Belanda itu buat nandain orang, tapi sekarang bisa jadi kontrol sosial nilai positifnya. Jadi lo udah dikasih nikmat berhaji, harusnya lo lebih menjaga diri gitu. Oh, jadi ada tanggung jawab sosialnya tuh, Bib, ya. Bagus juga. Sama kayak orang dikasih gelar Habib. Iya. Oh, iya. Waduh bro, kita kan nggak bisa bandel jadinya, nggak bisa nongkrong pinggir jalan, nggak bisa apa, olahraga aja nggak bisa pakai celana pendek misalnya. Walaupun itu bagus, tapi pada akhirnya itu bagus buat saya jadi punya kontrol sosial. Benar. Masa Habib begini sih. Ah, iya, gitu. benar. Begitu juga haji. Haji kan dulu awalnya memang
gelar yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk nandain orang yang baru pulang dari sana. Apakah dia bawa pemikiran apa, tapi pada akhirnya sekarang jadi kontrol sosial buat dia. Lu udah berhaji, harusnya lu udah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi tauladan buat orang lain dan lain sebagainya. Itu di Indonesia aja berarti ya? Iya. Karena siapa tuh yang kemarin kita undang tuh Dipa ya? Dia tuh mahasiswa Mesir. Bang, gua tuh dipanggil Ustadz bang. Semua temen gua Ustadz juga dipanggilnya di Mesir gitu. Iya, padahal Ustadz kan artinya guru kan, Bib. Iya. Di sini tuh semua langsung panggil Ustadz gitu. Tapi Ustadz tuh sebenarnya emang gelar akademis, bro. Iya, gelar akademis harus. Tapi kalau di sini kan kita Pemuka agama. Iya, orang yang ngajar tuh dipanggil Ustadz. Apalagi kita mau manggil apa lagi? Oh iya benar. Itu kan penghormatan dari kita ke dia kan, karena dia udah ngajarin, udah menanamkan keimanan dalam hati kita. Ini boleh gue nanya kan nih? Boleh. Apa satu lagi pertanyaan nih? Silakan, tapi biarkan ini mengganjal aja. Satu lagi nih gitu. Tapi gantiannya kan. Iya, boleh gantian. Meskipun saya non-mus, saya banyak untuk 3 episode kan ini. Stalking. Bib, Habib kan dikenalnya tuh Habib, ya kalau nggak tahu ya, saya nangkepnya personifikasinya Habib tuh kita nangkepnya tuh sebagai Habib Jaksel gitu. Entah itu padahal saya Cibubur Jaktim kan. Skena bro. Iya, karena Skena, gayanya bro. beliau, terus bagaimana juga beliau selama ini di konten-kontennya tuh dekat sama memang anak-anak muda yang memang Jaksel abis gitu. Bener. Gitu. Kenapa Habib bisa masuk sama mereka Habib? Karena kan quote and quote nih ya, pergaulan Jaksel itu kan erat kaitannya dengan alkohol, klub malam. Kalau di Opal kemarin dibilangnya Habib tongkrongan. Ana nggak tahu ya, gelar itu bukan sesuatu yang Ana buat. Ana tuh di dunia digital, Ana memposisikan diri berusaha sebisa mungkin nggak jauh daripada anak-anak seumuran aneh yang masih main mini soccer, masih dengan hobinya. Kalau yang main mobil ya main mobil, main motor ya main motor gitu. Ana tuh mau nunjukin bahwa menjadi umat yang beragama atau menjadi orang yang mendalami agama itu nggak harus jauh dari kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi sebenarnya Ana menikmati hidup Ana aja, tapi dengan batasan syariat. Kayak contoh main bola, di saat orang lain semuanya pakai celana pendek, Ana usahain main bola tutup aurat. Buat jadi contoh aja, di saat semua orang kalau misalnya main game online ngomong-ngomong jorok, ya kita contohin main game online gak usah ngomong-ngomong jorok. Gitu. Dan lain sebagainya. Di saat orang kalau nongkrong harus ada sesuatu yang menurunkan kesadaran, ya kita bisa kok nongkrong cuma dengan kopi. Kebetulan belum ada brand kopi yang masuk, jadi nggak jadi. Sedang on the way, Bib. On the way, insyaallah. Ya kita bisa kok nongkrong dengan cara yang halal. Jadi ibaratnya halal itu bisa menyenangkan. Tapi kan Gen Z tuh, ini kita ngomongin Gen Z ya, Bib ya? Generasi kita Gen Z nih ya. Kan Gen milenial tau sebenarnya pada. Ya Gen Z milenial lah, sama lah, anak-anak muda lah. Anak-anak muda tuh kan nggak suka digurui, Bib. Maksudnya gimana Habib datang untuk bisa membuat teman-teman ini bisa terinfluence gitu. Karena saya lihat di konten-konten Habib tuh kayak rata-rata orang itu akan terpengaruh gitu dengan apa yang Habib lakukan. Benar. Gimana Habib caranya masuk ke mereka itu? Nih, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau kita belajar dakwah dulu, lisan dari perbuatan itu lebih fasih daripada lisan dari perkataan. Maksudnya apa? Dalam ilmu komunikasi nonverbal itu lebih baik untuk menyampaikan pesan atau lebih berpengaruh untuk menyampaikan pesan dibandingkan komunikasi verbal. Artinya kalau kita mau mendakwahi orang, kita tidak hanya mendakwahi secara lisan atau mengajar secara lisan, tapi kita ajarkan dan contohkan dengan akhlak, perilaku kita, sikap kita, dan itu lebih berpengaruh buat orang lain. Lebih berpengaruh. Kalau guru saya bilang dakwah terbaik adalah dakwah pakai akhlak, dakwah pakai perbuatan. Karena kita mau mulutnya berbusa buat ngajarin kebaikan kepada orang lain. Tapi kalau orang lain melihat perilaku kita buruk, nggak bakal ada pengaruh. Nggak bakal ada pengaruh. Karena mereka melihat apa yang kita lakuin dulu. Kan? Iya. Itu kan Mahatma Gandhi kan. Mahatma Gandhi tokoh di Hindu. Tokoh Hindu kan. Iya betul. Nah ada cerita tentang Mahatma Gandhi. Suatu saat ada orang datang ke Mahatma Gandhi. Orang ini seorang ibu punya anak.
anaknya ini punya penyakit. Yang mana penyakitnya adalah nggak boleh makan garam. Ibunya minta tolong sama Mahatma Gandhi. Manggilnya gimana sih? Gan. Gimana? Manggil Tuan Guru gitu kali ya. Tuan Guru lah Tuan Guru Mahatma Gandhi, tolongin saya dong. Ini anak saya nggak boleh makan garam. Tapi udah saya bawa kemana-mana. Anak saya tetap makan garam. Saya udah bawa ke dokter, udah datengin ahli gizi, udah datengin siapapun, pakar-pakar untuk ngomongin ke dia untuk nggak boleh makan garam. Dia tetap makan garam. Gimana caranya saya supaya bilangin ke anak saya? Terus kata Mahatma Gandhi, oke Bu, Ibu kembali lagi seminggu kemudian. Seminggu kemudian ibunya datang sama anaknya. Anaknya ngobrol sama Mahatma Gandhi, dibisikin. Kelar, ibunya pulang. Subhanallah, abis diomongin sama Mahatma Gandhi, itu anak berhenti makan garam. Ibunya heran, ini anak udah didatengin ke dokter-dokter ahli, ilmuwan-ilmuwan, ngejelasin berbagai macam alasan kenapa dia nggak boleh makan garam. Dia tetap makan garam. Begitu Mahatma Gandhi ngomong, dia berhenti makan garam. Dia tanya, rahasianya apa? Kata Mahatma Gandhi, ya waktu ibu pertama datang, sampai ibu datang kedua, saya juga ikut berhenti makan garam. Jadi selama seminggu sebelum saya nasehatin anak ibu, saya juga ikut berhenti makan garam. Ini dalam konsep komunikasi namanya walk the talk. Wow. Jadi mengamalkan apa yang kita ucapkan. Not only talk the talk. Nyambung nggak? Nyambung ya? Pak Jokowi ngomong. Oh, aduh, masa harus gitu sih. Not only talk the talk. Itu pidato ya? Iya. Oh gitu. Berarti Habib juga maksudnya ke teman-teman ini tuh ya tadi dengan ya mungkin Habib mencontohkan yang mungkin Habib percaya ini yang baik, ini yang nggak baik. Iya betul. Jadi kita berusaha walaupun kita memang nggak sempurna untuk berdakwah melalui bukan hanya melalui perkataan, tapi bagaimana kita bersikap, berakhlak dan berperilaku kepada orang lain. Maka bertaubatlah, bertaubataslah. Gerakannya Habib. Kok tahu ya? Itu komunitas Habib ya? Atau gimana? Taubatas tuh dulu Fiji sama Ojan. Awalnya Fiji sama Ojan tuh apa namanya ngobrol-ngobrol tentang kehidupan lah di live-nya dia. Fiji sama Ojan ngobrol-ngobrol. Kita diundang. Dia itu obrolannya cukup dalam, dia mengkonfirmasi dalam segi agamanya. Jadi akhirnya dia bentuk satu komunitas namanya Taubatas. Buat orang yang mau taubat, taubatasnya aja dulu. Gitu. Sampai beberapa, ya kalau lo masih mau kerja di tempat-tempat tertentu, yang penting lo tahu batasan diri lo sebagai seorang muslim gitu. Mau tetap berada di dunia lo, awal dari taubat adalah tahu batas. Karena yang biasa kita lakukan adalah kelewat batas gitu. Kita nggak tahu nih batasannya apa. Iya. Nggak perlu muluk-muluk ya. Minimal tahu batasnya dulu Minimal aja. tahu batas dulu aja. Itu masih jalan sampai sekarang? Insya Allah ini lagi buat podcastnya udah 7 episode, belum ada yang tayang. Oh, ngumpulin. Nanti yang dia. Boleh, Bib. Ntar besok 3 episode. Insya Allah udah 10 nih kalau besok Allah panjangin umurnya. Siap. Nanti launching satu-satu tiap minggu. Mau nanya nih? Ya boleh, Bapak. Oh enggak, masuk di season itu? Kata netizen? Boleh. Boleh. Ini saya siapa, Nggi? Ini saya siapa nih? Ngobrol. Jadi Bib kita punya terakhir namanya saya siapa, Nggi? Kata netizen. Nah itu boleh dijawab, boleh enggak, Bib? Boleh. Nah, tapi ini biasa tuh kalau sesi kata netizen tuh ada 2 pertanyaan. Oke. Tapi khusus untuk Habib 1 pertanyaan aja. Oh, iya. Boleh dijawab, boleh enggak? Nah, biasanya susah nih. Iya. 2 aja nggak bang? 2 aja nggak apa-apa. 1 aja, Bib. Kenapa sih? Sayang Saya serem. nyiapinnya 1, Bib. Saya Satu. kalau hit ke Habib tuh dikit. Karena kita tuh biasanya nyari di Instagram Habib. Jadi Instagram orang yang datang lah, Habib. Kayak tadi tuh Bang Afif Safi. Lalu hatersnya lumayan banyak tuh, Bib. Ada tuh hater banyak dulu zaman ada Isa. Itu pernah Era di-upload mana, zaman awal naik. Itu pernah di-upload muka Ani disilang merah. Karena Sesat katanya. Oh. Iya, kan waktu itu kita jawabin ini, ya gitu lah. Tapi ini ada 1 pertanyaan, Bib. Iya, boleh. Kita masuk di sesi kata netizen. Mantap. Aduh, deg-degan. Ini, Bib. Ini kan lagi musim haji. Ya, Pertanyaannya, Bib. Ibadah itu kan berdasarkan niatnya kan, Bib. oke. Gimana pandangan Habib tentang orang yang pengen ibadah haji
tapi niatnya untuk nyalon Bib. Ya ada calon Sebenarnya legislatif, gitu ya, calon di- bupati gitu. Di baliho ya, dia. Kalau ibadah haji kan ada tahallul. Kalau kita mau tahallul ya kita ke salon Benar. buat tahallul. Nyalon nggak ada masalah. Iya kan? Aman gitu. Iya kan? Bener nggak? Bener. Nyalon lah. Bener. Jadi niat haji ya memang kita untuk melengkapi ibadah. Kalau kita niat haji buat nyalon, ya nggak tepat. Kalau Ya. niat nyalon ya ke Salon. kantor KPU atau ke salon boleh. Tapi niat haji buat nyalon gimana sih maksudnya? Dia sengaja haji Bib. Jadi nanti kalau Oke. misalnya mau jadi calon bupati, calon gubernur. Ada gelar hajinya. Iya, pasti dipilih tuh, Bib. Itu. Masih banyak kan, Nggak pasti pada juga. Oh enggak ya, Beb? Pasti sih enggak. Oh enggak ya? Ada sih ada. Yang kaya, yang Enggak ya? kalah banyak. Oh enggak ya, Beb? Minimal kredibilitasnya di masyarakat. Oh, Iya. oh Pak Haji. Pak Haji. Oh, Bu Haji. Iya. Karena dulu waktu ini maaf ya kenapa nanya seperti itu ya Bib. Sekarang klarifikasi nih. Klarifikasi Jadi boleh. dulu tuh kan media masih dikit banget Bib. Iya. Apalagi media online. Oke. Nah jadi tuh di kampung saya tuh Bib. Jadi kalau misalnya pemilu gitu bingung nih mau milih siapa. Mereka cari yang ada hajinya. Nah, Oh iya. real itu, Beb. Real itu. Masya Allah. Di Bali juga gitu, Beb. Walaupun ya pasti ada aja lah calon-calon itu salah satu misalnya dari umat muslim gitu. Oh, pasti yang ada hajinya pasti. Oh gitu. Iya dong. Masya Allah. Tapi itu konsekuensi. Betul. Daripada sistem politik kita yang kurang edukasi politik. Betul, sepakat. Atau masyarakat kita yang secara pemilihan adalah demokrasi, tapi pendidikan politik tidak sampai grassroots. Mereka kenapa milih haji? Karena mereka merasa milih orang yang dekat sama dia Dia, aja. betul. Sementara sesuatu yang paling dekat sama dia adalah agama. Agama. Akhirnya dia milih haji, yang haji karena ya udah deh ini yang mewakili, seenggaknya mewakili agama saya dipilih tung. Tapi kenapa dia bisa memperlakukan seperti itu? Karena dia nggak ada yang kenal yang lain. Iya, benar. Logik. Iya, Rasional, dari rasional. itu ya. Iya, benar. Iya. Karena dia mungkin udah mengorbankan harta dan sebagainya. Iya. Berarti dia bisa juga Ya udah berkorban ini untuk aja deh. masyarakat. Nah, tapi kalau balik kepada pribadi masing-masing, niat ibadah untuk dunia itu adalah sebuah kesalahan besar. Oke. Karena niat ibadah untuk akhirat, Akhirat. bukan untuk dunia. Kalau kita berniat ibadah untuk dunia, itu bahaya banget. Kita bisa terjerumus sama berbagai macam penyakit hati, termasuk penyakit hati yang namanya ria. Ria. Itu adalah syirik kecil. Iya. Benar setuju. Mempersekutukan Allah karena niat ibadahnya bukan ke Allah doang, ke sesuatu selain Allah. Tadi untuk nyalon. Oh. Sedekah juga gitu, nggak cuma haji. Iya. Iya kan? Ada orang sedekah, kalau dulu sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Nggak tahu. Sekarang sedekah tangan kanan, tangan kiri selfie. Oh, gini. Iya. Ada orang sedekah buat nyari engagement. Ada juga tuh, Bib, ya. Ada orang sedekah buat nyari elektabilitas. Ada. Ada orang sedekah buat nyari pujian. Ada orang sedekah buat nyari aman. Ada. Tapi kan sebenarnya itu ilmu buat kita mengkaji diri masing-masing, bukan buat kita nilai orang lain. Gitu. Luar biasa. Karena sedekah diam-diam, sedekah terang-terangan itu boleh. Tapi ketika kita sedekah terang-terangan, kita harus siap. Kita sedekah diam-diamnya harus lebih banyak. Kenapa? Karena sedekah terang-terangan dan sedekah diam-diam sebenarnya secara derajat tinggian sedekah diam-diam. 70 kali lebih tinggi daripada sedekah terang-terangan. Nah, tapi makna haji itu apa sih, Bib? Makna haji itu banyak sebenarnya. Dari rangkaian ibadahnya, haji itu memiliki makna-makna tersendiri. Dari mulai kita berihram. Ihram itu kita hanya memakai 2 helai kain. Oke. Nah, ini boleh ya, kan dia tadi udah jelasin makna daripada nyepi ya. Sama ogok-ogok kan. Ini Nah, kita jelasin. jelasin makna haji ya. Dari mulai kita berihram, kita menanggalkan semua pakaian kita. Pakaian yang mereknya Louis Vuitton, Hermes, apa? Hermes ya. Hermes, Balenciaga. Kita tanggalkan. Apapun mereknya kita tanggalkan. Kita hanya boleh memakai 2 helai kain. Dalam keadaan dalaman telanjang. Oh, Tidak pakai apa-apa kita. serius, Bib? Terus? Dalaman juga enggak? Enggak, dalaman juga enggak. 2 helai kain. Buset. Menandakan apa?
Karena kita nanti akan kembali kepada Allah, Ah. nggak bawa apa-apa. Pakaian itu kan menggambarkan kedudukan kita di dunia. Makanya brand-brand ada yang mahal, itu kan status sosial mereka. Iya, betul. Nah, kita tanggalkan tuh status sosial, jabatan kita tanggalkan, dunia kita tanggalkan. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan amal dan hati kita, karena baginda Muhammad SAW berfirman, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah nggak ngelihat penggambaran dirimu, Allah nggak ngelihat kedudukanmu, Allah nggak ngelihat badanmu. Bentuk badanmu nggak. Yang Allah lihat kulubikum wa amalikum, hati kita dan amal perbuatan kita. Maka ketika kita berihram, kita harus membersihkan hati kita sebersih-bersihnya dan beramal sesoleh-solehnya agar indah kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ihram. Setelah pakai ihram, kita berangkat kepada Ka'bah. Iya. Kemudian kita tawaf, Muter. putar. Ah, iya. Di situ kita akan berkumpul sama jutaan manusia Oh iya, di seluruh dunia. ramai banget ini. Warna kulit berbeda-beda, bentuk tubuh berbeda-beda. Nanti kita di padang mahsyar bakal kayak gitu. Kita di padang mahsyar bakal dikumpulin kayak gitu, tanpa pakaian, tanpa apapun, berkumpul dalam kebingungan, kocar-kacir satu sama lain. Kecuali hamba Allah yang beriman, tahu arahnya, tahu tujuannya, tahu mau kemana. Seperti orang yang tawaf tahu arahnya, tahu tujuannya, tahu kemana. Berputar-putar sebanyak 7 putaran. Kita berputar-putar menggambarkan ikhtiar kita. Karena dari doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap dengan ikhtiar kita menunjukkan keseriusan kita dalam harapan kita. Sambil kita berjalan menggambarkan ikhtiar kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua hajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sepuas-puasnya sama Allah. Dan permintaan terbaik saat kita bertawaf adalah minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tawaf, kita minggir sebentar, kita lihat Ka'bah, kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kita disunahkan minum air zam-zam. Nanti di padang mahsyar akan ada telaga Kausar. Setelah kita melewati perhitungan Allah, akan ada telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar, kata Allah Subhanahu wa taala. Telaga Kausar itu ketika diminum, kita nggak akan haus selama-lamanya. Wow. Nah, kita disunahkan minum air zam-zam itu apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lelah, setelah kita capek, setelah kita berikhtiar tawaf, kita dihibur dengan air zam-zam. Karena setiap usaha kita pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun lelah kita, capek kita, keringat kita dalam dunia pekerjaan kita, pasti akan diganti. Barangkali gaji nggak menutup usaha kita, tapi rezeki akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barangkali bos kita nggak ngelihat capeknya, lelahnya kita, tapi Allah pasti ngelihat capek dan lelahnya kita dalam berusaha. Karena apa? Wa huwa khairur razikin. Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Setelah itu kita naik ke atas bukit Safa, menghadap ke hadapan Ka'bah, berniat untuk melakukan ibadah sa'i. Ibadah sa'i itu bolak-balik dari Safa ke Marwah 7 kali, Bang. Safa, Marwah ini bukit loh. Jauh tuh berarti, Bib, ya? Jauh sih enggak. Cuma Safa Marwah ini adalah 2 bukit. 2 bukit. Ngapain kita melakukan itu? Kita lagi ngikutin perilakunya Siti Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim. Waktu itu dia ditinggal sendirian di kota Mekah. Kota Mekah belum ada penduduk, jangankan penduduk manusia, hewan aja nggak ada. Jangankan hewan, tumbuhan aja nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada sumber mata air di situ. Belum ada padang pasir. Padang pasir. Siti Hajar ditinggal sendirian, nanya kalau Nabi Allah Ibrahim, benar saya ditinggalin di sini. Diam Nabi Allah Ibrahim. Tanya kedua kali, benar saya ditinggalin di sini. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Diam Nabi Allah Ibrahim. Pertanyaan ketiga diubah sama Siti Hajar, wahai utusan Allah, benarkah, apakah ditinggalnya aku bersama anak bayimu ini di tengah padang pasir ini adalah perintah Allah? Nabi Allah Ibrahim menangis mengangguk, mengiyakan bahwa ditinggalnya beliau adalah perintah Allah. Begitu mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, langsung tenang Siti Hajar hatinya. Karena begitu Allah memerintahkan, Allah nggak akan meninggalkan dirinya.
Kayak abang kalau diutus kantor keluar kota, kira-kira ongkosnya dibayarin nggak? Iya, dibayarin kantor. Nginep ditanggung nggak? Ada. Makan 3 kali sehari tanggung Betul. nggak? Apalagi pemilik alam semesta memerintahkan kita. Tenang hatinya Siti Hajar. Tapi dengan ketenangan bahwa dia akan ditolong sama Allah, dia nggak berhenti berusaha. Apa yang dilakukan? Setelah perbekalan menipis, Siti Hajar naik ke atas bukit Sofa. Kenapa di atas bukit? Karena dari atas bukit pandangan jadi lebih jauh. Oh iya. Setidaknya ada burung aja. Karena kalau ada burung yang terbang, di bawahnya pasti ada sumber mata air dong. Nggak nemu di bukit Sofa. Kayaknya di bukit itu kelihatan deh. Bukit itu adalah bukit Marwah. Turun dari bukit Sofa, naik ke bukit Marwah, nggak nemu lagi. Turun lagi dari bukit Marwah, naik lagi ke bukit Sofa, bolak-balik 7 kali, tidak menemukan satu tanda kehidupan pun. Setelah 7 kali bolak-balik, Allah mengantarkan pertolongannya dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail yang masih bayi pada saat itu, keluar mata air Zam-Zam yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Bukankah itu yang kita lakukan setiap hari? Kerja dari pagi sampai sore, pagi lagi sampai sore. Kalau kita menyangka rezeki kita hanya dari selip gaji semata, kita salah besar, Bang. Lihat Siti Hajar, bolak-balik dari Sofa ke Marwah, Allah antarkan rezekinya dari kaki Nabi Allah Ismail. Kita bekerja dari pagi sampai sore, rezeki kita bukan hanya dari selip gaji, bukan hanya dari laba keuntungan. Allah antarkan dari berbagai macam sisi kalau kita kerjanya tulus dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sofa dan Marwah sa'i adalah saksi ikhtiarnya Siti Hajar. Sementara air Zam-Zam saksi atau bukti bahwa pertolongan Allah pasti akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi apakah usaha Siti Hajar sia-sia? Enggak. Dihargai sama Allah. Buktinya jutaan manusia, bukan hanya musim haji. Setiap hari, baik haji maupun umroh, bolak-balik dari Sofa ke Marwah buat ngikutin perilaku dia. Bentuk penghargaan dari Allah kepada Siti Hajar karena menjalankan ketakwaan, nurut sama perintah Allah, jauh dari larangannya, rezekinya Allah antarkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitulah secuil makna daripada haji kecil, yaitu umroh. Kan itu rukun umroh, ihram, kemudian apa lagi? Tawaf. Kemudian apa lagi? Tahallul. Itu udah akhir ya? Belum. Apa? Sa'i, lari-lari kecil. Lari kecil. Kemudian setelah itu baru Tahallul. Itu namanya haji kecil. Kalau haji besar nanti di episode berikutnya. Ya, luar biasa. Mantap. Ya, itu adalah makna haji. Terakhir, Bib, pesan buat anak muda spesial di Hari Raya Idul Adha ini, Bib. Terakhir nih. Buat anak muda di Hari Raya Idul Adha, meskipun kita belum bisa berangkat berhaji, pertama niatin dulu sama Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang kuat supaya Allah kasih rezeki kita untuk berangkat haji. Tanamkan kerinduan yang besar kepada kota suci Mekah dan kota suci Madinah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita punya kelebihan harta, berkurbanlah karena kita harus mengorbankan kecintaan kita terhadap dunia agar dunia datang kepada kita dan akhirat juga datang kepada kita. Habib Isa. Luar biasa. Terima kasih banyak, Habib. Terima kasih, Habib. Hanya Habib, luar biasa. Selalu